HP yang semakin murah, HP yang semakin beragam, nah seperti itu. Nah, ini kalau keseimbangannya tidak jelas, Bhinneka ini bisa menjadi masalah nih perbedaan ini. Kemarin baru nggak tahu ini benar atau salah. Saya dikasih tahu bahwa syarat akreditasi apa namanya perguruan tinggi adalah berapa yang lulus. Itu kan pokok, mohon maaf cangkem saya. Itu kan nggak masuk akal. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan, Nama dulu, kenalan dong. Kenalan dong. nama saya Rizky Fitriana Dewi dari Kudus. Yang ingin saya tanyakan, dari awal disebutkan bahwa yang ada di depan ada Bipanis, Pak Jalil, terus kemudian Gus Abrang dan Om Sosial Lea itu menyebutkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu dari segi positifnya semua. Lah dari sisi negatifnya itu kira-kira ada atau enggak? Gitu. Terima kasih. Ya, sip. Ben adil. Eleke Bhinneka Tunggal Ika. Angel takon ngukur ngelek-elek nang panggung beb. Ya wis. Monggo urut. Loh, urut to yo, Mas. Yo. Tan dedek gejar Mbak Rizky. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Fikri, biasa dipanggil Aceng. Ini saya dari Demak, tapi kuliah di Semarang. Saya menanggapi dari semua yang sudah dibicarakan di depan tadi, yang intinya itu sama yang sudah dikemukakan oleh guru bangsa kita atau Gus Dur, yaitu kemajemukan itu harus bisa diterima tanpa adanya perbedaan. Saya sendiri masih bingung dengan kalimat itu, kemajemukan harus bisa diterima tanpa adanya perbedaan. Itu saja. Oke. Monggo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kosim. Saya mau bertanya. Jadi tadi adalah dibahas kebinekaan itu muncul persatuan, kita muncul kalau ada musuh atau ada ancaman baru kita bisa bersatu. Nah, pertanyaan saya adalah, jika diri sendiri menjadi musuh terbesar, maka dengan siapa kita bersatu? Karena jika dengan diri sendiri saja tidak percaya, maka saya rasa kesadaran diri untuk bersatu dengan orang lain pun tidak ada. Dan saya sebagai pemuda merasa ketika tidak ada kepercayaan diri itu sulit untuk membangun negara, membangun Indonesia yang koran katanya tadi sampai tahun 2030 itu para pemuda lah yang harus memegang atau agent of change. Ya seperti itulah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Yunensa. Saya mahasiswa baru di UIN Wali Songo Semarang. Ya, jadi karena saya masih mahasiswa baru, mungkin mohon maaf bila pertanyaannya itu masih raja-rajaan lah. Akbar S. Ahmed pernah mengatakan bahwa di era milenium mendatang akan ada dua peradaban yang saling berbenturan dari segala sisi, yaitu peradaban Islam dan peradaban Barat. Mungkin Barat itu saya baca ya non-Islam lah, Kristen. Nah, dan memang kenyataannya seperti itu menurut saya. Terus pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi benturan itu? Bagaimana cara kita menyikapi benturan itu sebagai bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika? Karena kita beragam agamanya. Mungkin sekian.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Awahab. Saya dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Walaupun dari tadi saya tidak memahami apa yang dibicarakan, ya, saya pun memahami itu, Bang. Cuman masih dalam konteks kebinekaan, saya kira itu menjadi grand tema yang mungkin bisa kita pahami bersama. Nah, bicara tentang kebinekaan, seperti yang diutarakan oleh Bang, kalau yang saya tahu beliau ini kan Noe selaku vokalis Leto, dan kebetulan saya adalah salah satu fans gitu. Ya. Sesama milenial lah. Ya, bicara tentang kebinekaan, seperti yang diutarakan tadi, saya juga ada yang saya sepakati dan ada yang tidak gitu. Jadi yang pertama, kalau mengacu dari frame kebinekaan itu tadi, memang kita ini terjebak di dalam perbedaan yang cukup signifikan, dan kita terjebak di dalam ruang anomali seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa kita ini hanya sekedar ucapan saja untuk menyatukan pendapat, untuk menyatukan sikap dan perilaku kita ini hanya pada tataran wacana. Namun kita belum sampai kepada tingkat atau level yang lebih tinggi, yaitu penyatuan kesadaran itu secara kolektif. Buktinya kita masih berada dalam perbedaan sekarang. Contoh sederhana sekarang ini seperti yang disampaikan oleh Bang Noe tadi, bahwa kita ini cepat terkonstruk, cepat menginternalisasi setiap informasi langsung dijadikan final, sehingga orang yang dianggap berbeda dengan kita itu adalah musuh. Gitu. Kita sekarang. Maka saya keingat yang dikatakan oleh Reddy Panuju dalam bukunya Komunikasi Organisasi itu, kita akan terjebak dalam dua hal ketika kita tidak dalam buku Masa Depan Kemanusiaan disampaikan, ketika kita mengkonstruk informasi ataupun menginternalisasi informasi lalu kemudian tanpa melakukan filterisasi, akan terjebak di dalam persoalan disintegrasi. Yang kedua yang disampaikan oleh Reddy Panuju, dua hal. Ketika kita, jadi pesannya itu adalah silaturahmi. Ketika miskomunikasi terjadi, akan tercipta yang namanya misunderstanding, lalu kemudian disintegrasi, dan tidak menutup kemungkinan konflik itu akan terjadi. Tetapi ketika silaturahmi itu terbentuk, maka akan muncul mutual understanding ataupun kesamaan misi, bisa dikatakan begitu. Maka sesuai yang disampaikan tadi, ketika kita ini baru bisa bersatu manakala ada musuh, namun kita ini memang akan ada simpul seperti itu. Cuman dalam hal ini, kita dalam menangani persoalan seperti itu bagaimana? Itu pertanyaannya. Karena tadi kembalinya, kita ini hanya sekedar bicara persatuan dan kesatuan hanya pada konteks wacana. Maka mungkin itu pertanyaan yang saya bisa sampaikan, dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sekedar resum soal sing jawab sopo terserah lah. Pokoknya kabeh jawab bareng-bareng ya ora apa-apa. Yang pertama berbicara tentang apa aspek negatif bineka. Yang kedua berbicara tentang kemajmukan dan perbedaan, penerimaan kemajmukan tanpa ada perbedaan. Yang ketiga adalah levelnya itu tadi, jomblo akut itu tadi. Jadi ketika level tertinggi musuh manusia adalah diri sendiri, terus engko tukaran karo sopo, bersatu karo sopo, kan begitu. Di ujung sana berbicara tentang benturan peradaban. Yang terakhir berbicara tentang
aplikasi. Aku kromo iki le wong-wong ning arep ngomong tok nyatane ora rukun kan gitu toh. Saya punya bahasa yang lain adalah tidak ada koruptor yang nggak tahu kalau korupsi itu jelek. Semua koruptor ngerti korupsi itu jelek, tapi pancet aja korupsi. Nggak ada maling yang nggak ngerti maling itu jelek, tetap aja maling. Tidak ada kiai yang nggak tahu kalau bertengkar itu jelek, tapi yo kadang-kadang yo ijek marah itu karan. Kira-kira mana sehingga ada perbedaan antara ilmu dan amal, antara pengetahuan dan action, antara norma dan aplikasi. Kurang lebih kayak begitulah. Monggo siapa duluan ini? Habib dulu. Habib Banes. Kiai ini sih kiai ini. Oh. Masa Habib terus. Habib ngomong kan wis lumrah. Penyair ngomong ki jarang. Ya, tapi intinya ini, saya jawabnya tidak runtut ya, tetapi barangkali akan saya serampang semua. Jadi yang ya tak serampang ini maksudnya yus orang sistematik lah ya. Ya neng toilet sih mas. Jadi sing jenenge keberagaman itu orang yang ngeleki. Faktanya ngono. Ya, keberbedaan itu nggak ada buruknya. Semua agama, semua Tuhan dari berbagai agama memang menciptakan keberagaman. Iki wis sunatullah, iku hukume Gusti Allah. Nek eneng eleke berarti awakmu ngeleke Gusti Allah. Agamamu apa wae lah. Ya. Nek mbok elek-eleke keberagaman itu, awakmu ngeleke Gusti Allahmu. Agamamu apa wae. Mula nek nggone sedulur-sedulur Islam kan pas tahiyat akhir iki meskipun umat Kanjeng Nabi Muhammad nih ya ndongake umat Kanjeng Nabi Ibrahim. Umat Kanjeng Nabi Ibrahim iki sapa wae? Ya Nasara, ya Yahudi, kabeh didongake. Iya ta? Ketoke ngono ketoke. Sing agama liyane ya ngono. Ndongake kabeh. Itu sunatullah. Jadi keberagaman itu nggak ada buruknya, nggak ada jeleknya. Satu itu. Sebenarnya saya punya semacam kunci bahwa tidak harus selalu kebinekaan itu muncul karena konflik dulu. Enggak. Orang anyar kuwi lawas banget kan. Kuwi lawas puisine ya wis lawas. Enak. Lawas. Ya. Itu bisa tercipta ketika wong ki rendah hati. Itu rendah diri loh ya. Rendah hati. Ya. Sing awakmu konflik karo awakmu dhewe rampung kuwi mau, kuwi ora rendah hati. Tidak menganggap itu sebagai sarana belajar. Ya. Jadi nek karo awakmu perang karo awakmu dhewe rampung, kuwi iki tinggi hati. Ya. Tinggi hati ora rendah hati. Nek rendah hati terus goleki, terus belajar. Nah nek Soekarno ngomong sing jenenge bineka kuwi, keberagaman itu kenyataan. Itu fakta. Ora iso ditolak. Fakta. Ora mek nang Indonesia, ora nek nang Eropa, ora nek ndi. Nek nang Eropa, di negara-negara maju, tunggal ikanya itu dibentuk oleh sistem yang sudah mapan. Jenengan ku nek sempat nang Jerman, nang Belanda, nang negara-negara sing tentrem kuwi, ki ora eneng wong kok ngulati iki kok wong ireng men. Pasti akan ada pertanyaan, kamu ada masalah? Jadi orang itu ora nonton pisan. Ih, iki irunge kok dawa men. Ra. Iki kok kulite ireng. Ya, ketika orang memandang dengan cara yang berbeda, itu orang lain langsung kemerdekaannya terganggu. Mulai aku mau ngomong, tidak akan ada perdamaian era ini kemerdekaan. Bahkan kemerdekaan diri di sebuah negara yang sistemnya sudah mapan, itu dijaga betul. Sing jaga sapa? Dudu pemerintah. Sudah peraturan itu sudah menjilon dengan orang per orang. Itulah kenapa orang akan tersinggung ketika dilihat berlama-lama. Karena nganggap itu konflik, nganggap itu musuh. Iso lah awake dipandeng-pandengan tanpa bermusuhan. Orang nganti nyenggol kok. Yang pertama kan boleh, yang kedua udah nggak boleh. Naik agamane dulur-dulur muslim ya ta. Jadi menyelesaikan diri, konflik diri itu diselesaikan dengan cara apa? Dengan cara rendah hati. Jeung Sunan Kudus melakukan itu. Jeung Sunan Kudus konflik karo sapa? Nang Gus Jigang kae.
Ya awalnya konflik harus jeung Sunan Kalijaga. Oke lah. Menghindar orang wedi lho, menghindar. Ya wes aku tak mundur saka keraton. Aku tak gawe arena dhewe ning Tajuk, ning Kudus. Delalah nabaruk nenggon Palestina eneng Al-Quds kuwi mau. Jadi mengumpulkan fakta-fakta Mas iki. Dhuwur ketemu ngisor, kiwa ketemu tengen, tenggara ketemu timur barat daya. Jeung Sunan Kudus itu mempertemukan itu tanpa konflik loh, nggak ada konflik. Ketemu ning Kudus kuwi, ketemu ning Al-Quds masjid menara ditemokke kabeh. Menara masjid ki nek jarine zaman jeung Nabi kan bekas anu kan pemujaan agama Majusi tuh, jeung Nabi nompo itu, dadekke menara ning masjid. Jeung Sunan iya, jeung Sunan menerima itu menara templeki karo 32 piring keramik Cina ngene Kiai Telingsing. Masa lampau ditemplekke. Masa depannya apa? Zaman semono neng Kudus lho neng Kubah. Tapi jeung Sunan Kudus wis tekan Palestina nonton Kubah. Templeke Kubah artinya Kubah itu sebenarnya futuristik waktu itu. Template masa depan, masa belakang, masa kini nek jarine Rendra. Nek jarine Rendra apa kan? Kelingan kan? Masa depan, masa lalu adalah hari ini. Template saiki, awakmu yang ngono. Dadi nek kowe iki pengen tunggal ika, ki perspektifmu ke depan. Nek aja lali sangu sing mburi, ya tetep kowe kudu sinau. Semi dukun. Sing pas penyair iki memang empu. Ya kan? Penyair kuwi nyontone ke depan ning ya sinau mburi, sinau kiwa, sinau tengen. Kadang akeh ngiwone. Nek kiai akeh nengene. Ning aja dikira kiai ra tau ngiwa. Aku ora ngelatih rono lho ya. Habib aku ora ngerti, Habib ora ngerti. Jadi memang Tunggal ika itu yang harus dicari. Nek Soekarno ngomong dasnen dan dasolen. Tunggal ika itu fakta. Bineka itu fakta. Tunggal ika itu idea. Utopi. Kuwi sing kudu mbok cekel. Sing dikandhake Om Sabrang mau utopi kabeh. Babalan. Yo itu utopi. Kudu digawe iki. Kudu digawe iki kesenian olahraga. Kuwi kudu digawe. Itu jalan. Ya, jalan. Sing jomblo-jomblo ini tidak akan ketemu tunggal ika. Ora iso nyatukan dhewe. Dadi kowe jomblo iki bukan karena elek wajahmu, apa tingkah lakumu jelek kayak Om Leha, ora. Kowe iki ganteng. Gur kowe ora iso menyatukan kuwi. Gagal memahami tunggal ikane iki mau. Iya toh? Karo Cahayu koyo ngene kok ora iso tunggal ika. Iya. Engko tak wacake sing jenenge puisi Gus Jikang. Sunan Kudus enggak ada konflik. Tanpa konflik. Ketika dia siar agama nenggon kutha sing jenenge Tajuk kuwi mau gawane sapi. Mergot nenggon kota Tajuk itu di sana kan pemeluk agama Hindu, sapi iki dihormati. Nek nggawa sapi, ada mara kabeh. Ayate ya ayat sapi. Abakara ya toh. Terus sing siar ki ning nggon sanding gapura. Gapura sapi itu kan jejak masa lampau. Islam jejak masa depan waktu itu loh ya. Sampai akhirnya bangun masjid ya menorone menara Kudus kalau kayak mau ditemokke karo futuristiknya Kubah. Damai kabeh, seneng kabeh. Itu sama dengan Majapahit, sama dengan Majapahit ketika muncul kaum sinkretisme. Jadi ternyata ketika Sutasoma itu ditulis, Bineka Tunggal Ika itu ditulis, itu ternyata bukan hanya orang Hindu dan orang Buddha saja yang Majapahit. Wi Islam wis eneng, wong-wong Cina wis eneng teko saka kulon, dan di situ ikut bersiar agama Islam. Tapi mayoritas yang ada di situ adalah kaum sinkretik. Digelung kaya aku ngene iki. Agamane ra cetha, menyembah leluhur. Itu mayoritas. Ya. Jeung Sunan Kudus juga melakukan damai, cara damai. Jadi iso sebenarnya Om Sabrang.
Iki mau kan aku gur memprovokasi Habib, memprovokasi dokter iki. Kudu rame-rame sik ora. Mula aku menganalisa bahwa gegeran saiki iki dudu gegeran agama, Beb. Gegeran politik dan diamini karo Habib. Alhamdulillah. Ya kan? Wis ora santrine meneh padha-padha kiai iki. Iya kan? Memang tak provokasi ngono, gur dalane beda-beda. Ning dilalah sampai sekarang hubungan yang sing ngomong bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bisa dengan cara damai. Nek neng nggon awakmu dhewe mau mendamaikan diri sendiri. Mendamaikan diri sendiri dengan apa? Sinau apa? Masa lampau dan masa depan, jadikan hari ini. Sithik wae. Terima kasih. Di Peace Andap Asor. Sekarang saya mau bonek. Iki wis anu dhuwur bonek. Ini rendah Andap Asor. Tadi Syadidul Iqob, sekarang Rahman Rahim. Kan begitu toh. Jadi Asmaul Husna itu kan memang pertemuan dua koordinat. Satu koordinat ekstrim tukang nyiksa, yang sini koordinat ekstrim Latiful Khabir, Rahman Rahim, yang gitu. Oke. Ngomong kelingan. Om Sabrang kan ngomong nanti soal ekonomi dan lain sebagainya, resources dan lain sebagainya. Bukaan sejarah. Jalur kereta api pertama kali wis sengko Semarang, ya kan? Neng Genuk, Demak, Kudus, Pati, Juwono. Kuwi jalur resources apa? Jalur resources Jeng Sunan Kudus. Kudus itu kemudian makmur karena dia biarkan sing petani yo bertani. Sing mencari ikan, sing mencetak batu bata, neng ditambahi apa? Pinter ngaji dan wasis berdagang. Futuristiknya itu ngaji tambahi karo dagang. Karena wong-wong Kudus kemudian jadi pinter, yo akhirnya meskipun ora neng pelabuhan utama, neng kono kan eneng apa jenenge selat ya Mas ya. Selat kali gede zaman semono. Meskipun orang yang pelabuhan utama, akhirnya karena perdagangannya maju, ya, sirkulasi ekonomi maju, jadi orang dakwah agama tok, Mas, Om, Jeng Sunan Kudus. Itu akhirnya mendatangkan ekonomi, terus perdagangan terjadi situ, sing dagang neng kono sapa? Ya wong Arab, wong Cina, ya wong pribumi. Wong pribumi dodolan apa? Kayu. Dodolan hasil bumi. Wong Arab dodolan apa? Dodolan permadani terbang. Kain-kain, wong Cina dodol apa? Dodol keramik. Ketemu neng kono resources ketemu. Damai. Jadi orang mek dakwah agama dia membuka lahan. Ora kaya kiai-kiai saiki kita ya. Ora kaya Habib Sengkopati ora. Jeng Sunan Kudus kuwi ora mikir agamanya sih, tapi umat iki kudu urip. Uripe piye? Aja berubah nek wis ngono. Wis sing kowe ngono ya ngono. Iya kan persis jeng Nabi Isra Mi'raj to. Ya salat aja 50 rakaat. 5 wae gen tetep iso nyambut gawe. Gini iso tetep gento. Salat mendem itu ora itu. Ning gandeng mendeme ngawur terus ayate bubar kabeh aja mendem. Engko bar salat mendem. Ya artinya tidak ada konfrontasi Jeng Sunan Kudus itu, bahkan sampai mendatangkan sirkulasi ekonomi. Eneng ra kiai saiki sing ngono. Berdakwah tapi tujuan utamanya orang soal agama sih. Itu banyak dilakukan oleh teman-teman kita yang beragama berbeda. Aku nek ketemu karo Romo, ketemu karo kanca-kanca Katolik, orang ngomong agama. Aku ki kon ngatih drama, kon seminar apa narasumber seminar, orang ngomong soal agama. Karo kanca Buddha, karo kanca. Nah ning Islam mungkin jenengan salat teng pundi? Ya Allah ya Rabbi, aku kira tahu salat piye iki kocur. Aduh, aku ki melu Kiai As'ad kuwi sing ora salat mlebu swarga kuwi, ngenteni perang maksudnya. Jadi rahmatan lil alamin ki mulai sik ora sing agama. Sengko rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin menungso apa ya kamanungsan. Kamanungsan sik. Madang sing marep sik lagi salat. Kok salat ramen. Eneng cerita Kiai As'ad itu menyadarkan preman-preman zaman membuka pondok pesantren itu gampang banget. Jadi nang kono kuwi maune kan apa jenenge alas preman lah, tempat preman lah.
Kiai Asad nggih pondok pesantren ning Situbondo kok. Kemudian premannya itu yo antara berani dan tidak. Kiai Asad kan pendekar, antara berani dan tidak saling mengganggu. Tidak saling mengganggu. Caranya mengajak mereka untuk bertoleransi apa? Lah kok setiap Jumatan kok sandali santri-santri itu hilang. Kepala premane ditamoni, kepala premane sedek waduh iki pendekar, kiai karismatik, aku diajar. Ora ternyata. Mas preman, assalamualaikum. Oh nggih, Kiai. Lah oh iki premane tampang dosen. Anu ajeng jenengan ajeng ngajak perang mboten, kula ajeng nyuwun tulung. Sandale santri-santri kula kuwi nek Jumatan niku kok padha ilang niku pripun? Kula tak njaluk tulung jenengan jaga sandal purun. Oh nggih, seneng. Ditanggoke karo kiai terkenal karismatik pendekar tingkat tinggi. Jumatan akhirnya sing nunggu kepala preman. Sandale aman. Jumatan pertama aman. Jumatan kedua aman. Jumatan ketiga premane mulai sadar. Wah lagi asu ini. Pedus iki. Aku ki kepala preman kok kon nunggu sandal. Gedibel kayak jo sholat sandalnya tak tunggu. Gengsi ku neng ndi. Premane akhirnya ngadep kiai. Kiai nyuwun sewu kula lingsem, isin malu. Aku ki kepala preman, menggal kepala orang. Lah kok kon nunggu sandal. Lah terus karepmu piye? Karep jenengan pripun? Aku lho tak milih Jumatan. Kula teng jero, mboten teng jaba. Kiai Asad juga gampang. Nggih mboten napa-napa jenengan ajeng melu mlebu. Mbok salat ora pokoke jenengan melu mlebu dadi terhormat. Ning sing nunggu sandal mangkei jatah, mangkei pengganti jenengan. Akhirnya kepala preman melu ning jero masjid, sing nunggu sandal wakil preman. Wakil preman, kepala premane pada mutar, mutar, nunggu sandal. Aku ning jero karo kiai. Terhormat karo pendekar. Jumatan keempat berjalan. Kelima berjalan. Kepala premane seneng munggah pangkat. Keenam wakil preman iki mau ya gelisah. Aduh siki komandan piye to, Ndang? Isen aku karo anak bojoku, Pak kowe ning kene ngopo nunggu sandal. Terus begitu sampai akhirnya semua preman itu insaf mlebu masjid. Beb, aku oleh curhat ya, Beb. Iki wedhus juga ternyata. Lah aku iki wong Kudus, aku iki pondokku ning Asep bagus, aku santrine kayak Asep malah dhewe sing dongeng. Bahaya itu. Alah ya aku dikunci ning moderator oleh dongeng. Nah, jadi tapi gini, sebagai penambahan ini testimoni santrine. Enggak, fakta yang kita dapatkan di Situbondo itu santrinya sekarang 12.600. Clear? Itu keamanan pondok tidak ada satupun dari santri atau pengurus pondok. Memang dari masyarakat sekitar namanya pelopor. Jadi masyarakat sekitar itu dijadikan pondok sebagai keamanan pondok. Itu satu. Jadi rekrutmen Kiai Asad itu masih jalan. Yang kedua, kaitannya dengan Gus Jigang itu tadi, persatuan antara ilmu dan perdagangan di pondok itu tidak membuka kantin. Jadi 12.600 santri ini pondok tidak punya toko dan tidak punya warung. 100% yang punya hak membuka warung dan toko adalah masyarakat, sehingga hidupnya masyarakat dari pondok dan pondok bisa minta tolong pada masyarakat. Di situ bentuk pemberdayaan pondok pesantren. Itu fakta. Nah, masalahnya adalah kalau kemudian hari ini adalah koordinat masa depan dan masa lalu, yang futuristik sama yang apa ya, yang old gitulah, kira-kira begitu, dan itu disimbolisasi dengan persatuan Ji dan Gang, persatuan intelektualitas dan resources ekonomi, maka
ini juga menjadi menjadi PR bagi bapak-bapak guru ini, teman-teman mahasiswa. Berarti kan akan mengatakan, wahai bapak guru, Anda jangan menjadikan sekolahan sebagai lahan bisnis, Anda jangan mencari gaji, tapi berbisnislah agar kamu ikhlas dalam mengajar. Kira-kira kan wani ngomong ngono. Ora wani, Pak Dekan, sampean ojo mikir gajimu ya Pak ya, bisnis ya. Engko terusane tekan kono, nek anggere wani terus ngono, engko tak undang meneh di hadapan Menteri Pendidikan. Jadi guru itu maksimal ngajar hanya 3 hari, yang 4 hari harus berbisnis agar nek pas mulang bathuke ora meres muridin. Wani ngono. Nah, nek wani lanang tenan, nek rawani sampean muduna siap-siap maca puisi. Nah, ngono, ambek mikir engko tak gekno panggung, kita akan mencoba menyatukan perubahan bangsa dengan mengadopsi bahasanya Mas Abrang. Kita tata sistem kompetisi ini agar masih dalam koridor kebenaran, koridor persatuan. Dalam simbol-simbol yang kita sepakati, kita jangan bertarung dengan teman sendiri, tapi kita akan berkompetisi dengan dunia yang lebih besar. Kira-kira gitu kan? Monggo siap-siap untuk membaca puisi di closing statement. Monggo Pak. Oh, Sabran dhisik. Oh. Kudune anu kiai ku terakhir iki gonge. Satu demi satu ya, yang saya ngurut catatannya ini. Pertama, aspek negatif Bhinneka Tunggal Ika itu tadi, aspek negatif dari perbedaan. Saya merasa perbedaan itu sama perlunya dengan persatuan. Contoh paling sederhananya, merek Android HP itu kan beda-beda, harganya beda, fiturnya beda, itu membuat terjadi yang namanya kompetisi. Tapi di situ ada satu peraturan yang mengatur bahwa nggak boleh loh saling nyolong kalau ditemukan oleh si A, si B nggak boleh nyolong. Sehingga karena kompetisinya diatur seperti itu, jadi berlomba inovasi. Efeknya adalah semua mendapatkan HP yang semakin murah, HP yang semakin beragam, nah seperti itu. Nah, ini kalau keseimbangannya tidak jelas, Bhinneka ini bisa menjadi masalah nih, perbedaan ini. Misalnya gini, kalau tadi itu HP macam-macam itu tadi tidak ada peraturan bahwa kamu nggak boleh nyolong paten A sama B, yang terjadi apa? Mereka lomba colong-colongan, bukan lomba inovasi, karena tidak dijaga oleh peraturan, tidak boleh saling nyolong. Apa yang terjadi? Tidak terjadi perkembangan teknologi, yang terjadi adalah colong-colongan satu sama lain. Juaranya adalah yang paling pintar nyolong. Jadi melihat hal seperti itu, jangan kaget kalau kualitas pemimpin kita seperti ini. Karena masyarakat sendiri memilih yang paling banyak bayarnya. Jadi pemimpin yang kualitasnya terpilih adalah yang paling banyak bayar orang. Karena orangnya mau dibayar untuk memilih dia. Peraturan tidak berjalan. Ya tadi itu cuma omongan, tapi di darat juga tetap berlaku itu tadi. Nah, negatifnya perbedaan Bhinneka Tunggal Ika adalah ketika kita tempatnya tidak tepat. Itu aja, positioningnya tidak tepat. Berbeda tetapi tetap satu, tapi bukan pada skala Indonesia. Skalanya pada ormas, kan malah menggerogoti itu. Skalanya pada suku, kan malah menggerogoti itu. Kalau skalanya tepat, Bhinneka Tunggal Ika, oke, kita sadar sekarang Ika-nya adalah Indonesia, Bhinneka-nya adalah semua resources-nya. Jadi kita tahu kapan berkompetisi, karena diperlukan kompetisi tetap. Bagus kalau ormas A sama ormas B berkompetisi untuk kebaikan, bukan untuk saling menjelekkan. Misalnya, ya siapa yang bisa mengatur? Stakeholdernya adalah negara yang mengatur kompetisi itu menjadi adil. Karena kompetisi yang adil itu yang paling cepat memajukan negara. Itu paling cepat. Anda lihat yang tata hukum kompetisinya paling adil untuk masyarakat, itu paling maju. Itunya apa? Kemajuannya paling cepat. Kenapa? Karena energi manusianya tidak bisa digunakan untuk menghambat kemajuan. Mau tidak mau dia harus memeras otak untuk mencari inovasi agar bisa mengalahkan yang lain. Kan nggak apa-apa mengalahkan yang lain, tapi dalam kebaikan. Jadi itu mungkin jawaban saya tentang perbedaan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Karena
menurut saya juga tidak ada segala sesuatu hal di dunia pun yang punya arti negatif atau positif. Semua ada tempatnya, semua ada positioningnya. Sholat itu bagus, tapi kalau sholat di tengah jalan tol, yang repotnya orang banyak. Sendal itu bagus kalau dipakai di kaki, kalau dipakai di kepala ya nggak bagus. Ya, jadi semua punya hal positif negatifnya. Listrik bagus bisa menerangi, kalau untuk menerangi, nek nyetrum kancamu ya jadi nggak bagus ya. Jadi semua ada posisinya. Kalau salah posisi sedikit, dia menjadi tidak baik. Hukum kalau digunakan untuk menjamin kompetisinya adil, kita akan mendapatkan pemenang dengan kualitas yang baik. Kalau hukum digunakan untuk mengontrol, yang terjadi kita akan kehilangan emas-emas, kita akan kehilangan mutiara-mutiara, karena yang baik-baik, yang pandai-pandai tidak punya kesempatan untuk naik, karena peraturan kompetisinya bisa diatur oleh resources yang lain. Nanti saya bisa terlalu panjang kalau ngomong, kalau Anda mau mempelajari dari kerajaan, hegemoni agama, kemudian hegemoni akal dan seterusnya, itu hancurnya hipotesis peradaban pasti ketika payungnya sudah bisa dipegang oleh seseorang. Kalau payung hukum sudah bisa dipegang seseorang, dia tidak lagi menjadi alat untuk kompetisi adil. Yang terjadi adalah curang-curangan bagaimana memegang payung tersebut. Nah itu oke, bisa dielaborasi kapan-kapan. Tapi sudah menjawab ya untuk pertanyaan itu. Penerimaan majemuk tanpa perbedaan. Itu tadi ya? Apa? Gimana kalimatnya? Gimana tadi? Oh, kemajemukan diterima tanpa perbedaan. Maksud saya tanpa diskriminasi mungkin yang dimaksudkan ya. Tanpa diskriminasi. Jadi tidak membedakan tuh kayak gini. Keadilan sosial bukanlah keadilan harus semuanya kaya, tidak ada yang miskin. Kaya dan miskin itu hak setiap manusia. Untuk dia menjadi kaya dan miskin. Keadilan sosial adalah keadilan kesempatan untuk mendapatkan kaya dan miskin. Kalau kesempatannya sudah adil, diserahkan kepada manusianya untuk memilih apa. Paham maksud saya? Sekolah seharusnya, menurut saya ini ngomong utopia ya, seharusnya sekolah itu adalah hak. Jadi nggak boleh bayar harusnya sekolah. Kenapa? Karena kesempatan berkompetisi berhubungan langsung dengan pengetahuan. Kalau pengetahuannya sudah ada diskriminasi, yang kaya yang bisa sekolah, yang jadi yang jadi naik, orang yang jadi tokoh adalah orang yang punya modal bisa sekolah nih, bukan orang yang paling pandai. Menurut saya, menyontoh dari negara lain, Amerika pun masih busuk untuk urusan itu. Paling baik menurut saya Jerman. Jerman itu masuk dalam konstitusinya bahwa pendidikan adalah hak dari rakyatnya. Kalau Anda ngelihat sekolah favorit di Amerika apa? Langsung bisa nyebut Harvard, Yale, MIT, langsung bisa. Sekolah favorit, kuliah favorit di Inggris apa? Oxford, Cambridge. Anda bisa ngomong Oxford, Cambridge. Sekolah favorit di Jerman apa? Susah pasti jawab. Kenapa? Karena mereka memastikan sekolah itu rata kualitasnya. Semua nggak ada yang boleh bayar. Kenapa? Karena itu hak manusia untuk berkompetisi. Kalau dari awal dia tidak punya modal yang sama, jangan ngomong keadilan sosial. Keadilan sosial di Indonesia tidak akan terjadi kalau pendidikan masih bayar. Nyun Sewu ngomong ini, bukan berarti orang itu dibayar. Loh, apa namanya? Pendidik itu harus dibayar, bukan dalam rangka bukan membayar skill dia, tapi penghargaan itu, karena skill tuh nggak ada harganya itu, pengetahuan tuh nggak ada harganya, harus sangat tak ternilai, itu harus sangat makmur pengajar itu. Kalau kita nyontoh sekarang 3 tahun yang lalu nomor 1 pendidikannya masih Finlandia, itu sekolah paling rendah, misalnya TK itu syaratnya justru paling tinggi, harus S2 S3. Karena apa? Karena masa hipnosis, lewat masa falik ya, masuk SD itu udah masa hipnosis, itu masa yang paling penting dalam membangun manusia. Tapi pendidikannya justru yang paling tinggi dan bayarannya sangat tinggi di sana. Sekarang nomor 1 Singapura, karena kemauan dia mengimpor talent, jadi ngambil dosen-dosen yang pinter-pinter dari luar negeri, dibayar mahal, ditahan 10 tahun, 15 tahun untuk alih teknologi dan alih pengetahuan. Vietnam, kalau saya nggak salah Vietnam nomor 8, Indonesia nomor, ada yang ngomong versi nomor 63, ada yang ngomong versi 64. Kita ambil yang tinggi ya, versi 63. Lumayan lah, di antara 140 negara yang dihitung.
Apakah saya sedih? Saya sedih. Tapi piye? Aku juga paham. Aku kemarin baru nggak tahu ini benar atau salah. Saya dikasih tahu bahwa syarat akreditasi perguruan tinggi adalah berapa yang lulus. Itu kan pokok, mohon maaf cangkem saya. Itu kan nggak masuk akal. Yang kamu kejar kuantitas atau kualitas. Dan kalau jumlahnya banyak-banyakan, nanti kualitasnya buruk daripada kehilangan akreditasi, ya tak lulusin aja nggak masalah. Saya nggak menyalahkan universitasnya, saya menyalahkan yang membuat regulasi. Cuacanya buruk, semua pasti di dalam ekosistem tersebut akan menyesuaikan cuaca tersebut. Universitas nggak mau kehilangan akreditasi, saya sangat paham itu. Tapi kok syaratnya jumlah lulusan tuh? Kita akan menghasilkan banyak lulusan dengan kualitas yang tidak terjaga. Ketika kualitasnya terjaga akan terjadi inflasi lulusan lah. Anda kalau mau melihat betapa inflasinya Indonesia, bandingkan jumlah paper yang keluar di Malaysia dan di Indonesia dalam 1 tahun. Kita setengahnya paling, padahal jumlah penduduknya 10 kali lipat. Salah siapa? Stakeholder. Tapi jangan salahin juga, karena yang milih para pemimpin yang buat peraturan itu adalah kita-kita juga yang tidak punya parameter untuk memimpin. Golput jangan juga, Pak. Nggak bisa. Golput ini urusan seserawungan. Ini 300 juta penduduk Indonesia sudah kadung setuju yang namanya demokrasi. Golput, kamu silaturahmi ini piye? Kita bareng-bareng loh di negara ini, bukan benernya sendiri loh. Kalau banyak wes setuju demokrasi, ya nyoblos. Tapi kita bisa memperjuangkan hal yang lain. Kita tidak harus memperjuangkan A, tidak harus memperjuangkan B. Calon nomor 1, nomor 2 bisa taruh dalam hati. Tapi kita bisa bareng-bareng se-Indonesia gotong royong memperjuangkan proses itu jujur, tidak ada kecurangan. Politik, golput itu juga pandangan politik tersendiri yang tidak tertampung di sistem itu. Bahkan neng barat itu persentase golput itu termasuk dipercaya bahwa itu pemilunya demokratis. Bahwa sistem politik itu butuh dibangun lagi sehingga mewakili yang golput. Ini teori ngono. Dan neng Amerika, sing sistem politiknya wis mapan, golput yo eneng. Masalahnya di negara kita lagi-lagi. Jadi problemnya tinggal gini, golput ini golput ideologis atau golput kecelakaan? Golput trauma, golput kecelakaan ki yo eneng, ora tercatat neng DPT, ora di KTP. Iki sing bahaya. Tapi nek golput ideologis, aku ngerti lagi sing golput ideologis ki ngerti yo. Iki biasanya sing lulus sospol neng ora neng pemerintahan, biasanya tadi penyair atau seniman, paham sistem politik. Ya, masalahnya golput di Indonesia tidak dianggap sebagai salah satu kotak yang disediakan. Nah, itu di kotak yang disediakan golput, oke, ramah masalah. Gue punya pandangan politik sendiri terhadap golput. Ini kasus neng pilkada padi, soko padi, ya toh kotak kosong musuh karo kotak isi, itu kan indikator jelas ada penolakan. Dan sistem politik di sana, partai politik di sana tidak menyediakan kepemimpinan yang mewakili. Betul. Secara prinsipal moralitas dan fakta sosial, betul seperti itu dan saya setuju saja. Ya. Tapi secara konstitusional kita tidak mungkin menggunakan itu sebagai power untuk men-challenge apa yang sudah ada. Nek ono aku seneng banget. Jelas ada kekuatan di golput. Tapi masalahnya nggak mungkin mah dirubah itu peraturan itu. Karena golput adalah salah satu senjata utama untuk bisa memenangkan pemilu. Jangan saya ngomong, tapi nanti kebanyakan bahas politik. Kita berikutnya tukaran dengan diri sendiri, bersatu karo sapa, ngono ya. Ribut karo dirinya sendiri. Gini Mas. Sepemahaman saya, tidak ada, jangan membayangkan bersatu itu kemudian hilang duanya. Gini, 2 hal bersatu terus jadi satu, duanya hilang. Anda rabi, kawin, perjanjian lo itu bersatu, tapi apa hilang dua-duanya? Apa dua-duanya selalu setuju? Gak setuju kan? Yang ada apa? Kompromi. Dalam kompromi melahirkan kedamaian. Ketika sudah ada kedamaian, ada base dasar untuk membangun. Karena sudah damai. Nah kalau Anda belum berdamai dengan diri Anda sendiri, Anda pasti akan menikmati patah hati, menangis-nangis, kalau lagi patah hati dengerin lagu sedih, belum berdamai sama dirinya sendiri. Kalau sudah menerima, oh iya aku patah hati tak golek meneh, ruwet men. Dan menertawakan diri Anda sendiri pasti,
kok lu aku memang patah hati kok. Karena Anda sudah berdamai dengan diri Anda sendiri, Anda maju ke depan. Nah, menurut saya bersatunya itu adalah menemukan banyak sisi dalam diri Anda dan mempuzzlekan menjadi Anda yang utuh. Menyatukan sisi sedih, gembira, bahagia, kebodohan, kepandaian, pengetahuan, ketidaktahuan itu dalam komposisi yang tepat sehingga Anda sadar diri Anda yang utuh seperti apa. Bukan satu. Tapi kesatuan itu dari penyatuan perbedaan. Oh, ini bahasanya susah banget ini. Saya nanti akan nyambung urusan bahasa itu kenapa kita banyak salah paham nanti sampai ke Anda. Tapi intinya itu Mas. Jangan mengasumsikan bahwa satu itu kemudian hilang dua. Satu adalah ketika terjadinya kompromi hal yang berbeda dan terjadi kedamaian yang lebih baik daripada perbedaan tersebut. Oke. Benturan peradaban biji mana? Bagaimana? Catatanku biji mana? Pertempuran peradaban bagaimana? Dari dulu sampai sekarang terjadi pertempuran peradaban, Mas. Nggak usah didramatisir. Kalau orang yang ini listrik ini juga datang bukan dari peradaban kita. Rigging, sound, segala macam, kita terpengaruh dengan film-film Avengers. Siapa yang belum nonton Thanos? Itu juga pergeseran peradaban. Semua peradaban dalam segala jenis itu selalu bertarung di dunia. Dan pertarungannya jangan membayangkan seperti pertarungan perang bubat, tembak-tembakan, bacok-bacokan. Itu sama sekali peperangan yang berbeda. Pada keadaan peradaban budaya, pertarungannya adalah influence, adalah pengaruh. Kita kalau mendefinisikan antara perang Islam sama Kristen, Anda tidak tahu bahwa yang Anda pakai ini semua adalah produk peradaban yang berbeda budayanya. Itu juga pertarungan loh Mas, jangan dilupakan loh. Jangan sampai kita ditutup kacamata muda sampai lupa melihat yang lebih besar. Tapi kadang-kadang gini, itu bukan urusan kalah menang. Kadang-kadang itu urusan pragmatik di mana lebih efisien pakai celana kok. Oke, kita ambil gagasan itu, kita kembangkan lagi. Kalau mau ngomong Indonesia yang asli apa sih? Baju koko. Itu adopsi dari Cina juga. Ya kan? Apa yang Anda anggap asli asli dari Indonesia tanpa ada pengaruh dari luar? Santri dari asal kata sastri, artinya adalah pelaku sastra. Dia tidak hanya menemukan kebenaran, sudah sampai pada keindahan. Tapi itu kita adopsi karena gagasannya memang menumbuhkan manusia. Ketika ketika lapangan kita masih bertarung pada perbedaan aku dan kamu pada urusan yang elementer, terjadinya adalah permusuhan. Kalau kita melihat pada panggung pertumbuhan manusia, kita benar-benar bisa menjadi generasi pembaharu. Bukan generasi penerus, bukan generasi pendobrak. Generasi pendobrak adalah menghilangkan yang kemarin, mengganti dengan baru sama sekali. Generasi penerus adalah meneruskan apapun yang terjadi kemarin. Generasi pembaru adalah yang bisa memilih yang baik diteruskan, yang buruk ditinggalkan. Tantangannya untuk anak muda, bisa nggak menjadi generasi pembaru? Soal pertarungan itu santai Mas. Kalau Anda tidak masalah, kalau ada masalah yang Anda tidak bisa pecahkan, Anda jangan merasa sedih tidak bisa memecahkan. Karena memang bukan kapasitas Anda. Kalau ada masalah yang bisa Anda pecahkan, tapi tidak Anda pecahkan, itu tragedi utama. Yang di depan mata dulu diberesin. Hati dulu diberesin. Jangan patah hati jangan putus asa karena belum dapat pacar-pacar. Itu dulu diberesin, Mas. Setelah itu baru kita ngomong politik Indonesia. Semua bisa ngulik bojomu mete politik Indonesia. Benturan peradaban terus omong tok gak action. Dan tadi ngomong tentang betapa kita banyaknya salah paham Mas. Kalau menurut pandangan saya, kalau ngomong peradaban, saya melihat Indonesia itu paling umurnya kalau manusia itu baru 11-12 tahun. Ini masih masa hipnosis. Memang masih pokok lah dalam tanda petik. Masa peradaban kita masih sangat emosional. Kita jarak antara makna dengan simbol aja masih belum sadar. Semua kata-kata itu adalah simbol. Dan yang kita klaim sebagai kebenaran semua berasal dari kata-kata, bukan dari hakikatnya. Tidak berat-berat, contohnya gini aja lah. Semua Anda pasti sudah familiar dengan komputer. Berapa jumlah warna yang bisa dihasilkan oleh komputer? RGB, berapa jumlah warnanya? 16 bit RGB. 1 juta lebih, bisa 16 juta. Berapa ya? Sebagai desainer grafis ini. 1 juta lebih jumlah warna itu yang bisa dihasilkan. Tapi berapa kosakata kita tentang warna? Magiku hipiniu
harus ngadopsi fuchsia, harus ngadopsi segala macam, itu nggak cukup untuk menerjemahkan fakta yang 16, yang 1 juta lebih itu. Jadi ada jarak antara makna dan simbolisme kata tersebut. Itu tidak kita sadari sehari-hari. Jadi kalau kita ngomong ini yang benar, arti di kepala dia belum tentu sama arti di kepala saya. Itu sudah direaksikan menjadi reaksi keras. Dan setahu saya gurunya Rumi, guru dan sahabatnya Rumi juga pernah mengeluarkan kalimat itu. Hampir semua masalah di dunia ini datang karena kesalahpahaman itu tadi. Karena limitasi bahasa untuk bisa menerjemahkan sebuah makna. Kalau kita sudah punya jarak antara makna dan dan simbol, kita akan lebih nyaman lah menghadapi segala sesuatu. Kenapa? Karena belum tentu loh artinya seperti yang saya bayangkan. Kalau misalnya contoh gini, jancuk, kalau ada konteksnya bisa tertawa. Kalau dipotong di YouTube jancuk kok bisa berbahaya. Kenapa? Karena kita tidak tahu maknanya, kita hanya tahu simbolnya tersebut. Banyak masalah kita ketidakpahaman jarak antara simbol dan makna. Dan kenapa kita cuma omong tok? Karena memang dari awalnya itu adalah strategi, bukan ideologi. Ya. Tidak gini. Dalam sebuah entitas yang namanya negara terdiri dari banyak manusia. Yang dilihat sebagai umur berapa kedewasaan sebuah peradaban adalah jumlah terbanyak di situ. Tapi ada jumlah sedikit yang sudah dewasa duluan. Jumlah sedikit yang sudah sadar duluan, seperti Anda. Kalau Anda punya kritis, punya definisi seperti itu, berarti Anda sudah lebih dewasa dari peradaban yang ada sekarang. Kalau sama anak kecil, mohon maaf, setahu saya jangan dimarahin, Mas. Ditemenin, dididik, diberi contoh yang baik. Pasti tugas yang sangat berat. Tapi saya sangat berharap pemuda-pemuda Indonesia bisa bergandengan tangan yang punya kesadaran seperti itu untuk bisa lebih mempercepat pendewasaan kita. Indonesia secara peradaban masih sangat mudah dibandingkan, contohnya misalnya Amerika. Amerika pada umur Indonesia sekarang perang saudara besar-besaran. Kita alhamdulillah tidak perang, tapi agak mengerikan resiko besok ini gimana. Tapi semoga yang dewasa-dewasa yang punya kesadaran lebih tidak terseret pada emotional decision, lebih kepada clear decision, lebih kepada sesuatu keputusan yang lebih dewasa dan tidak hanya selesai pada komplain dan memotret keadaan dan putus asa, tapi juga berusaha untuk memberi contoh, memberi influence, memberi cuaca pada sekitarnya sehingga semakin banyak orang yang dewasa. Ketika Indonesia sudah semakin banyak orang dewasa, kita akan dipegang oleh orang yang dewasa, insya Allah Indonesia akan beres dengan sendirinya kok. Indonesia adalah negara yang luar biasa, punya resources luar biasa banyak, cuman sekarang lagi salah urus gitu aja. Nanti kalau urusnya bener, tinggal nunjuk satu, selesailah yang namanya utang dan segala macam itu. Kita nunggu dewasa sedikit. Diharapkan kesabarannya dan tanpa putus asanya untuk para pemuda untuk membawa Indonesia menuju lebih ke dewasa itu. Matur nuwun, itu jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, keren. Nah, berarti harapan masa depan bangsa ini menunggu kita mengupgrade diri untuk menjadi lebih dewasa. Kalau teman-teman yang disinyalir Bebanis tadi politisinya sedang bertengkar, biarkan saja manula-manula itu bertengkar. Mari kita dewasa menonton orang yang sedang bertengkar, kira-kira begitu. Nah, karena ini sudah malam, ojo siap-siap saya properti ini, nah gitu.